Shalom Jemaat GBI Tidar Blessing. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan, karena kebaikannya tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami rindu dekat bersama-Mu Tuhan. Kami rindu ada di dalam hadirat-Mu. Bahwa kami masuk Tuhan, bahwa kami merasakan Engkau melawat setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami mau buka hanya untuk kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Hanya Kau yang ditinggikan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Engkau yang dimuliakan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan
Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Engkau Tuhan, rindu dekat di dalam hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Kaulah yang kami rindukan. You are my desire, Lord. You are my desire. Holy Spirit, come in this place. We will have your presence, Lord. Hallelujah. Kami rindu akan Tuhan. Jamah setiap hati kami, penuhi urapi setiap kami. Hanya di dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama angkat tangan-Mu. Allah Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, rindu selalu dekat denganmu Tuhan, tinggal di hadirat-Mu. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Bawaku melekat, bawaku diam di hadirat-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku rindu.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's day and night sing for you, Jesus. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, oh, and day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Oh, let incense arise before your throne. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Jesus. It all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's one more time. Angkat tanganmu. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All glory for you, Jesus. Saudara-saudara yang meriah buat Tuhan Yesus. Engkau Raja yang hebat. Engkau layak disembah, engkau layak di atas segala-galanya. Yang percaya Yesus kita hebat, sama-sama katakan. Amin. Yes, sekali lagi saudara-saudara buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah Tuhan, Raja yang hebat. Mari bersama-sama nyanyikan. Angkatlah tinggi janjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya belenggu telah dipatahkan.
hadapan Tuhan Yesus. Engkau kekal selama-lamanya, dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya, namamu yang kuserukan. Kaulah Raja penebus yang hidup, dulu sekarang selama-lamanya. Kau berkuasa atas segalanya, namamu yang kami serukan. Yesus, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu dalamku. Di mana? Yes, di dalam kami Tuhan. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Yang percaya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berikan sorak-sorai sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Yes, dia ajaib. Amin. Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut, Engkau naik ke
lagi sorak-sorai buat Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus terbukti setia untuk kita semua, amin. Mari kita anggungkan namanya, kita sembah dia. Bukan hanya karena dia baik, tapi karena memang dia yang layak disembah. Dia sudah membuktikan kasihnya. Dia sudah membuktikan kesetiaannya buat kita. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku selamanya. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberi keselamatan. Oh, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di hidupku. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda-Ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Let your presence fill my heart, Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur di saat ini Tuhan. Kami bersyukur kami ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Terlebih lagi Tuhan, kami sadar kami ada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kuasa hadirat Tuhan memenuhi hidup kami, kuasa kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kami, sehingga kami tetap berdiri sebagai orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Bapa di sorga, kami akan menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan, memberkati umat ketebus-Mu yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan izinkan kami untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara yang mengakui kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Oleh karenanya Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah atas bangsa dan negara, atas pemimpin-pemimpin bangsa ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat rahasia sorgawi untuk setiap kami para pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga kami boleh mengerti. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, artinya Tuhan Yesus juga akan datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami semua sepakat, umat ketebus-Mu sepakat bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya, menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus berfirman kepada kami membuka hati, menyiapkan diri kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya pengen berbicara begini untuk Bapak Ibu Saudara. Tadi di awal saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara ini. Karena bangsa dan negara ini menyepakati bahwa ada satu hari adalah hari libur di mana kita rayakan, semua bangsa Indonesia sepakat bahwa kita rayakan sebagai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, ini kompromi bangsa, kesepakatan bangsa, siapapun juga dia, dari latar belakang apapun juga. Artinya kita sepakat bahwa hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, pesan apa yang saya akan bicarakan, akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara atau setiap kita yang mendengar kabar ini atau melihat live streaming ini. Saya bilang begini untuk Bapak Ibu Saudara, suatu konfirmasi dari sorga bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, maka dia sedang menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia telah mengakhiri tugasnya di dunia secara langsung. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia sedang menyatakan kepada para murid, para pengikut-pengikutnya, dan kepada kita saat ini bahwa tugas Tuhan Yesus di dunia secara directly, secara langsung, itu telah berakhir ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa tugasnya telah berakhir secara langsung di dunia, maka dia sedang menyampaikan pesan bahwa ketika aku kembali ke sorga, aku pergi ke sorga, aku sedang memberikan mandat kepada kalian, para murid dan kalian yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus. Untuk apa? Untuk melanjutkan apa yang telah aku kerjakan. Untuk melanjutkan teladan yang telah aku buat selama aku ada di dunia bersama-sama dengan kalian. Nah, yang kedua yang saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang mendengar ini, bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia sedang mengkonfirmasi bahwa dia pergi ke satu tempat untuk menggenapi apa yang telah dia janjikan kepada murid-muridnya dan kepada kita. Yaitu dia pergi ke tempat sana untuk menyiapkan satu tempat. Dia pergi ke sorga untuk menyiapkan tempat untuk setiap kita yang menyebut diri sebagai murid atau pengikut Kristus. Nah, dan dia bilang begini, bahwa dia pergi dan dia akan kembali. Nah, kepergian, kenaikan atau terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga, dia sedang mengkonfirmasi kepada kita bahwa dia akan datang untuk kali yang kedua kalinya. Nah, ini yang seringkali kita sepertinya merasakan bahwa ini penting atau tidak penting. Saya mau bilang bahwa ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua,
Dia tidak sedang berbicara tentang pengajaran-pengajaran yang dia akan ngulangi lagi kepada kita. Dia tidak datang untuk membawa satu tes atau satu ujian untuk menguji kepada kita bahwa apa yang telah aku sampaikan sudahkah kalian kerjakan dengan cara-cara benar. Ini bukan semacam ujian atau examination, bukan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia akan datang untuk meminta pertanggungjawaban dari kita tentang apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Makanya saya sebut begini, waktu Tuhan Yesus ada di dunia, waktu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita di dunia, maka dia sedang memberikan warisan kepada kita. Dia sedang memberikan legacy kepada kita. Dia sedang memberikan suatu harta yang luar biasa kepada kita. Nah, harta atau legacy yang Tuhan atau warisan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, Tuhan Yesus mau bahwa setiap kita anak-anaknya menerima warisan itu dan memperlakukan warisan itu dengan cara yang baik. Nah, kita ingat tentu bahwa ada cerita tentang seorang tuan yang dia akan pergi jauh dan dia memanggil para hamba-hambanya untuk memberikan apa? Hartanya. Nah, ketika Tuhan ini memberikan hartanya kepada para hamba-hambanya, tujuannya sebenarnya sederhana. Supaya apa? Para hamba-hamba ini mempergunakan harta yang Tuhan ini berikan kepada hamba-hambanya untuk melabahkannya. Artinya dengan kata lain bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan legacy, memberikan warisan kepada kita, maka Tuhan Yesus sedang bilang untuk kita semua saat ini bahwa apa? Lakukanlah apa yang telah aku berikan kepada kamu. Labahkanlah setiap warisan yang telah aku berikan kepada kamu. Karena pada waktunya ketika aku kembali, aku akan meminta pertanggungjawaban dari kalian. Nah, ini loh yang seharusnya kita mulai pikirkan ulang. Bagaimana selama ini kita pahami bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oke, kita setuju. Saya sepakat. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tapi gini, tahun ini saya mendapat satu pesan yang luar biasa bahwa ternyata gini, ketika ada kesulitan-kesulitan yang seperti sekarang ini, ada pandemi yang seperti ini, sebenarnya kita mulai merenungkan ulang, apakah kedatangan Tuhan Yesus itu sudah semakin singkat? Katakanlah, kalau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu masih panjang atau sekian tahun, tapi kita mulai berpikir ulang, apakah waktu kita tinggal di dunia ini masih sangat panjang? Ini pun harus menjadi pertanggungjawaban kita satu waktu di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harusnya kita renungkan baik-baik. Nah, saya akan masuk ke pokok khotbah saya tentang apa yang saya sebut dengan warisan dan pertanggungjawaban atau legacy dan accountability. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11 saya akan bacakan, kemudian saya akan menjelaskan satu demi satu untuk Bapak Ibu Saudara biar kita lebih mengerti sebenarnya apa sih yang terjadi, suasana hati orang-orang yang melihat kenaikan Tuhan Yesus pada waktu itu secara langsung, dan bagaimana suasana hati kita saat-saat sekarang ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kisah Para Rasul yang ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-6, Alkitab bilang begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, orang-orang yang berkumpul pada waktu itu di sana ada para murid-murid Tuhan Yesus dan ada orang-orang Galilea dan masih banyak orang-orang lain yang kumpul di tempat itu ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke sorga. Nah, mereka tanya, pertanyaan mereka kepada Tuhan Yesus begini, Tuhan Yesus, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, konsentrasi, fokus orang-orang Israel pada waktu itu, orang-orang yang berkumpul pada waktu itu, mereka berpikir begini, ketika Tuhan Yesus telah disalibkan, maka mereka kehilangan seperti apa? Seperti anak ayam kehilangan induknya, termasuk para murid-muridnya. Tapi ketika Tuhan Yesus mulai bangkit dan mereka ada seperti semangat lagi. Mereka, wow, ternyata Tuhan kita mulai menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Anak manusia akan mati, akan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini mulai tergenapi. Ada sedikit semangat, ada sedikit begini. Mereka mulai pikir, wah, ini berarti ini adalah sesuatu yang memang betul-betul dinubuatkan oleh para nabi pada waktu itu. Nah,
Pengharapan mereka ketika beberapa kali setelah kebangkitan Tuhan Yesus berjumpa dengan para murid, berjumpa dengan orang-orang di Galilea pada waktu itu, mereka berharap begini, kebangkitan Tuhan Yesus seharusnya membuat Tuhan Yesus mulai memulihkan kerajaan bagi Israel. Nah, yang mereka pikirkan ialah bagaimana Israel menjadi satu kerajaan yang bukan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus pada waktu itu, di bawah pemerintahan Romawi pada waktu itu. Nah, mereka berharap bahwa Tuhan Yesus akan menjadi kepala pemerintahan Israel pada waktu itu. Mereka berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka dia akan berkuasa. Dia adalah satu pribadi yang punya kuasa yang luar biasa, sehingga ketika Tuhan Yesus menjadi Raja Israel, maka Israel akan menjadi kerajaan yang luar biasa. Nah, ini pemikiran sempit mereka. Mereka mengukur Tuhan Yesus dengan mempergunakan skala yang mereka. Tapi ternyata Tuhan Yesus bilang sama mereka begini, oh tidak seperti itu. Kamu tidak, oke saya baca ayat berikutnya. Jawab Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat berikutnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, orang-orang Galilea, orang-orang yang berkumpul di tempat itu, mereka berharap Tuhan Yesus memunculkan kerajaan Israel sebagai kerajaan yang kokoh di mana Yesus menjadi raja bagi mereka. Tapi Tuhan Yesus tidak berbicara dalam skop yang kecil seperti itu. Tuhan Yesus bilang kamu tidak perlu tahu tentang kapan, waktu, dan masa yang Bapa telah tetapkan. Tapi kamu akan menerima kuasa ketika apa? Roh Kudus turun atas kamu. Nah, kalimat selanjutnya Tuhan Yesus bilang begini, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan Yesus tidak berbicara pada skala Israel, tidak berbicara pada skala Yerusalem, tidak berbicara pada skala Yudea dan Samaria, tapi Tuhan Yesus mulai berbicara mengenai apa? Sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak berbicara dalam skala kecil. Sehingga apa? Saya mau katakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus di sorga seharusnya maka kita adalah orang-orang yang mulai melakukan misi-misi penginjilan. Kita adalah orang-orang yang mulai mengambil misi yang saya sebut sebagai marturia. Menyampaikan apa? Injil ke seluruh pelosok. Menyampaikan Injil ke semua tempat di mana di sana ada kehidupan. Kita selalu berbicara tentang bagaimana memperbesar organisasi kita. Kita selalu berbicara tentang bagaimana memperbesar jumlah jemaat di gereja kita. Tuhan Yesus oke, mungkin itu tidak masalah. Tapi Tuhan Yesus melihat bahwa Israel saja itu tidak cukup. Tuhan Yesus lagi berbicara tentang apa? Penjangkauan jiwa-jiwa sampai ke tempat yang paling terujung di dunia, di mana di sana ada kehidupan. Ketika di sana ada kehidupan, maka misi kita, misi orang-orang yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ialah apa? Mereka harus melakukan apa yang saya sebut dengan marturia. Mereka harus melakukan apa yang saya sebut sebagai apa? Diakonia. Nah, kita ingat bahwa Tuhan Yesus waktu dia masih ada di dunia, masih bersama-sama dengan para murid pada waktu itu, Tuhan Yesus melakukan diakonia luar biasa. Dia memberikan makan kepada ribuan, thousand people. Dia memberikan makan kepada ribuan orang. Dia menyampaikan firman untuk banyak orang. Dia menyampaikan Injil untuk banyak orang. Dan setiap kali ketika Tuhan Yesus bergerak, maka dia sedang melakukan marturia di sana. Nah, ini yang saya sebut bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sedang memberikan satu warisan yang terkadang menurut kita ukur dengan ukuran kita. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kuasa kebangkitan, kuasa kenaikan Tuhan Yesus di sorga menjadi kita adalah orang-orang yang diberkati secara jasmani. Saya setuju hal itu. Dan orang-orang Galilea yang ada di sana juga mereka mengalami hal yang sama. Kenapa sampai orang-orang Galilea mereka merasa bahwa Tuhan Yesus itu perlu melakukan sesuatu kepada mereka? Karena selama ini para 12 murid Yesus itu rata-rata mereka adalah orang-orang dari Galilea, kecuali Yudas. Dan orang-orang Galilea bukan orang-orang yang hebat, mereka adalah orang-orang yang kecil, daerah yang kecil.
Sehingga ketika Tuhan Yesus waktu mau terangkat ke sorga ada perasaan mereka serasa sepertinya ditinggal oleh Tuhan Yesus. Mereka berharap Tuhan Yesus jangan naik lagi ke sorga dan menjadi raja yang permanen untuk Israel untuk selama-lamanya. Maka Israel akan menjadi kerajaan yang hebat. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak berpikir seperti itu. Tuhan Yesus selalu berpikir jangkauan yang jauh lebih besar. Tuhan Yesus selalu berpikir tentang skala yang jauh lebih besar daripada apa yang dipikirkan orang Galilea pada waktu itu. Nah, kita lihat ketika manusia berpikir tentang berkat, maka Tuhan Yesus bilang begini, firman Tuhan bilang begini, carilah apa? Kerajaan Tuhan, carilah kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ayat-ayat selanjutnya Alkitab bilang begini, semua itu dicari bangsa-bangsa. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Prioritas kita ialah apa? Cari kerajaan sorga. Cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Nah, kita seringkali terlalu membatasi misi yang harus kita kerjakan. Seolah-olah batasan kita ialah ketika kita beraktivitas dalam tembok-tembok gereja, tembok-tembok organisasi mulai membatasi kita. Nah, Alkitab bilang tidak seperti itu. Tuhan Yesus ketika sebelum terangkat ke sorga, dia menyampaikan kepada para muridnya, kamu tunggu sampai kuasa itu turun. Kuasa apa? Jika roh Tuhan itu, kuasa Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Saksi di sini dia berbicara tentang begini, bagaimana kita menyampaikan apa yang kita dengar tentang Tuhan Yesus. Saksi di sini dia berbicara tentang bagaimana kita menyampaikan apa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan sedang bilang untuk kita, lakukan itu di tempat di sekitar rumahmu, di kelurahanmu, di kecamatanmu, dan kamu mulai keluar dari tempat itu. Tuhan mau kamu mulai menjangkau tempat-tempat di mana ada kehidupan manusia di sana. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Nah, saya melihat bilang untuk Bapak Ibu Saudara bahwa mungkin saat ini orang tidak bisa bergerak secara leluasa karena masih ada pandemi, masih ada COVID pandemi. Nah, tapi satu waktu ketika pandemi ini berlalu, apakah kita mulai mau berjanji untuk diri kita bahwa Tuhan, setelah pandemi ini berlalu, kita adalah orang-orang yang melakukan tindakan marturia, menjadi martir bagi Tuhan untuk menyampaikan apa? Menyampaikan Injil keselamatan bagi banyak orang. Saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengar kabar keselamatan tentang Yesus Kristus. Kita telah mendengarkan kabar keselamatan ini. Tapi bukan kita berhenti untuk melakukan tindakan-tindakan keselamatan itu. Tapi Tuhan mau kita mulai menyampaikan, kita menjadikan diri kita sebagai martir yang Alkitab sebut sebagai marturia. Pergi untuk menyampaikan kabar baik ini sehingga apa? Setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Supaya apa? Setiap orang mengalami kesukaan sorgawi seperti yang kita rasakan. Jangan kita menikmati kesukaan itu sendiri tanpa melihat orang-orang di sana. Mereka juga mungkin selama ini mereka bingung dengan apa yang mereka pahami. Mereka juga mungkin selama ini mereka bingung dengan apa yang mereka imani. Tapi oke, sampaikanlah apa yang kita pahami. Karena yang kita alami saat-saat sekarang, di mana kuasa kebenaran firman Tuhan itu telah merubah keberadaan hidup kita menjadi orang-orang yang hidup dalam sukacita surgawi, dalam keadaan apapun juga. Ini harus kita lakukan. Berikut, saya baca ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus ke sorga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, tadi saya bilang di awal kan, bahwa konfirmasi bahwa Tuhan Yesus waktu terangkat ke sorga, maka dia sedang mengatakan pesan untuk kita, bahwa dia akan kembali. Dan Alkitab bilang begini, seperti engkau melihat dia pergi, dia akan kembali dengan cara yang sama. Oke, ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, nah ini orang Galilea, Alkitab mencatat orang Galilea ini sering mendapat cemoohan, tapi tidak apa-apa, kali ini agak mendingan. Alkitab bilang begini, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Nah tadi saya bilang begini kan, bahwa Tuhan Yesus memilih para murid-muridnya kecuali Yudas adalah orang-orang dari Galilea. Dan orang-orang Galilea bukan orang-orang yang hebat, sehingga
ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka itu penuh semangat. Mereka merasa bahwa orang yang mereka menjadi panutan itu telah bangkit sesuai dengan nubuatan para nabi. Nah, waktu Tuhan Yesus waktu terangkat ke sorga, mereka bilang begini, dalam hatinya ya, saya skenariokan seperti gini. Lu kok naik lagi, kok pergi lagi, kok kita ditinggal lagi sih? Nah, ini sering terjadi dengan anak-anak Tuhan. Kita merasa begini, seolah-olah kita ini telah ditinggal sama Tuhan. Nah, kalau kita merasa hal seperti ini, maka kita do nothing, kita akan tidak bisa melakukan apapun juga. Karena kita merasa orang-orang yang tidak berdaya. Kenapa Alkitab membuat dua kalimat yang dua kata yang berbeda? Orang-orang Galilea menatap ke langit, tapi Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah, tatapan ke langit dia sedang menjelaskan bahwa orang Galilea sedang menatap sesuatu yang kosong. Nah, saya waktu tahu hal ini saya bilang, wah Tuhan itu keren. Ternyata anak-anak Tuhan sering menatap ke atas, menatap kosong. Dia tidak sedang menatap pada tahta kerajaan sorga. Dia tidak sedang menghadap kepada apa? Kepada tahta kerajaan yang sorga. Orang Galilea dalam keadaan seperti demikian, mereka waktu mereka minta sesuatu kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, maukah Tuhan untuk memulihkan kerajaan bagi Israel? Kemudian Tuhan gak menjawab, ya aku mau melakukan itu. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, kamu gak usah tanya-tanya seperti itu. Karena waktu dan masanya itu Bapa yang akan atur. Kemudian Tuhan Yesus tambahkan lagi, kamu tunggu aja. Jika kamu terima kuasa, Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa, akan memberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung dunia. Ini sesuatu yang bertolak belakang dengan permintaan mereka pada waktu itu. Nah, dalam keadaan bingung mereka tidak mengerti maunya Tuhan Yesus ini apa. Jawabannya itu sebenarnya apa sih? Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat ke sorga meninggalkan mereka. Dan mereka melihat, lo terangkat, lo tertutup awan, tuh gak ada lagi. Lah, dalam keadaan seperti ini, gaya saya seperti Matius. Lah, saya ingin mengingatkan saya punya saudara satu ini. Waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, mereka bingung juga, waduh kok Tuhan Yesus sudah terangkat ke sana. Di saat itu muncul dua orang yang berpakaian putih. Dan Alkitab bilang begitu, itu adalah malaikat Tuhan. Mereka bilang begini, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa Yesus ini yang terangkat bukan ke langit, tapi dia naik ke sorga. Gitu loh. Yesus ini bukan terangkat ke langit, bukan langit kesekian dan kesekian menurut orang-orang di luar sana. Tapi Tuhan Yesus naik ke sorga, dia bukan ke langit yang mana, dia naik ke sorga. Nah, kita sedang melihat ke langit. Nah, ini yang terjadi, anak-anak Tuhan sering menatap ke atas, tapi dia tidak sedang menatap tahta kemuliaan Tuhan. Dia tidak sedang menatap tahta kerajaan Tuhan. Nah, ini yang berbeda. Oleh karenanya saat-saat sekarang ini, ayo kita mulai merubah paradigma kita tentang bagaimana kita menatap kerajaan sorga dan menatap ke atas. Ini sesuatu yang berbeda. Nah, tadi saya bilang begini untuk Bapak Ibu Saudara bahwa ada legacy, ada warisan yang Tuhan tinggalkan. Nah, warisan apa sih yang Tuhan Yesus tinggalkan untuk para murid-muridnya? Untuk kita maksud saya. Nah, kita lihat. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-51. Alkitab bilang begini, lalu Yesus membawa siapa? Para murid-muridnya ya, keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, ini warisan terbesar yang Tuhan Yesus lakukan untuk para muridnya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, ini saya bilang Tuhan Yesus sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau saya suruh milih uang 1 triliun dan berkat dari Tuhan, maka saya bilang begini, kalau saya disuruh pilih 1 triliun rupiah atau sekian triliun rupiah dengan Tuhan mengangkat tangan dan memberkati saya pilih yang kedua. Saya akan pilih yang kedua. Artinya ketika Tuhan mengangkat tangan, Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati saya pilih yang demikian.
Nah ini yang luar biasa. Nah ternyata legacy atau warisan yang Tuhan berikan tidak sekedar tumpang tangan dan memberkati para muridnya atau memberkati kita saat-saat sekarang ini. Tapi ada satu ayat yang membuat saya merasa luar biasa sekali. Yohanes pasal yang ke-6, waktunya udah mepet sekali. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Lanjut. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah saya mau tanya untuk Bapak Ibu Saudara bahwa ini adalah warisan terbesar ketika Tuhan Yesus memecah roti dan dia mengatakan bahwa ini adalah tubuhku yang diberikan kepada kamu. Tuhan Yesus bilang lagi begini-gini, dagingku adalah makanan dan darahku adalah minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah ini legacy, saya bilang ini warisan yang luar biasa yang tidak pernah habis sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mungkin kalau kita punya harta, kita akan berikan kepada anak-anak kita. Katakanlah 1 miliar, 2 miliar, 100 juta, atau rumah 1, rumah 2, rumah 3 dan seterusnya. Tapi saya mau bilang, itu akan habis. Itu akan berakhir. Alkitab bilang apa? Emas, apa? Harta itu akan termakan oleh apa? Ngengat. Harta yang ada yang kita kumpulkan itu akan dimakan oleh ngengat. Nah, Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang tidak pernah akan habis sampai dunia akan berakhir. Ini pertanggungjawaban yang harus kita buat ketika Tuhan memberikan tubuhnya, ketika Tuhan memberikan darahnya bagi kita. Saya lanjutkan. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah saya bilang begini, Tuhan Yesus ternyata tidak sekedar memberikan sesuatu yang berharga untuk kita, tapi ternyata Tuhan Yesus mempersiapkan sesuatu yang nantinya kita akan tempati atau kita akan dapati. Nah ini yang saya bilang, Tuhan Yesus melakukan secara sempurna karena dia begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus melakukan dengan sangat-sangat sempurna untuk apa? Membuat setiap kita ada senantiasa bersama-sama dengan dia. Nah legacy yang kita terima dari Tuhan Yesus seharusnya membuat kita akan mempertanggungjawabkan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Saya akan baca ayat 1-2 ayat lagi kemudian saya akan akhiri khotbah saya. Matius pasal 25 ayat yang 31, ayat ke-31 dan 32. Perikopnya disebut begini, penghakiman terakhir. Alkitab bilang begini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengannya, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Yesus ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambingnya. Kemudian berikutnya satu lagi, 1 Petrus 4 ayat yang kelima. 1 Petrus 4 ayat yang kelima, Alkitab bilang begini, tetapi mereka harus memberikan pertanggungan jawab kepada Yesus yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, setiap kita yang menerima kebenaran firman Tuhan, setiap kita yang menerima warisan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu apa? Kuasa yang dari sorga, urapan yang dari sorga, tubuh dan darah, kuasa yang menyertai kita dalam kehidupan keseharian kita. Seharusnya kita adalah begini, orang-orang yang mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Nah saya akan akhiri khotbah saya dengan satu ayat yang menurut saya ini sangat keren. Seringkali orang beranggapan begini, ayat ini berbicara tentang talenta. Tapi saya mau bacakan ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara. Matius yang ke-13 ayat yang ke-11. Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Nah ayat berikutnya, ayat yang ke-12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
Nah, seringkali ayat yang ke-12 ini berkaitan dengan talenta kan? Kita tahu kan ketika orang bilang begini, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Nah, ini biasa orang mengaitkan ini dengan talenta. Kalau kita nggak melabahkan talenta, maka apapun yang ada pada kita seolah-olah akan diambil lagi. Nah, ternyata tidak. Alkitab bilang begini, waktu para murid-muridnya, waktu orang-orang Galilea ada di situ, para murid-murid berkumpul bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan Yesus berbicara dalam perumpamaan-perumpamaan, dan murid-murid bilang begini, Tuhan ngapain bicara perumpamaan dengan mereka? Mereka kan gak ngerti. Nah, Tuhan Yesus bilang begini, kamu yang mengerti, kamu yang tahu tentang itu. Karena apa? Kamu diberikan kuasa untuk mengetahui hal kerajaan sorga. Nah, setiap kita yang mengetahui hal tentang kerajaan sorga, Alkitab bilang begini untuk kita. Karena siapa yang mempunyai, ketika kita mempunyai karunia untuk mengetahui kerajaan sorga, maka seharusnya kita adalah orang-orang yang menjadi contoh, yang melakukan, membagikan itu untuk orang lain, sehingga setiap orang mengetahui hal tentang rahasia kerajaan sorga itu. Karena apa? Pertanggungjawabannya akan kita berikan untuk Tuhan ialah ketika dia datang untuk kedua kali, dia akan menanyakan kepada kita, apa yang telah kita buat untuk kerajaan sorga dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah pada gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Suruhkan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi firman-Nya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Bapak, dalam nama Yesus, Bapak yang kami sembah, Bapak yang kami tinggikan, kami sungguh sangat bersyukur hari ini kalau kami boleh Tuhan beribadah melalui kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang datang kepada kami ini Tuhan boleh memberkati kami dan berikan kekuatan atas setiap kami. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami Tuhan. Walau seringkali kami menjauh daripada Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Daniel Ferdi Tunggal yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan urapan yang baru. Berkati apapun yang hamba-Mu kerjakan. Biarlah semua boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah jemaat-Mu GBI Tidar Blessing semuanya diberkati oleh firman-Mu hari ini Tuhan. Mereka boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan juga sudah buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang sudah Tuhan limpahkan atas setiap kami. Kami juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Berkati Tuhan setiap jeripaya mereka Tuhan. Kami percaya jeripaya mereka tidak akan pernah sia-sia dalam mengiring Engkau. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Anak-anak mereka diberkati. Apapun yang mereka usahakan Tuhan memberkati. Kami memberkati juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang dengan setia mengembalikan perpuluhan maupun persembahan-persembahan yang lainnya. Kami percaya Tuhan, jeripaya mereka tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Apapun yang mereka usahakan Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terlebih lagi Tuhan, kami juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan hujan pertobatan akan Tuhan nyatakan atas bangsa kami. Bangsa kami akan memanggil Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan memberkati setiap pemerintahan yang ada, dari Bapak Presiden sampai yang terendah sekalipun Tuhan di daerah Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan, roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini. Apapun yang mereka putuskan bukan karena kepentingan mereka sendiri Tuhan, tapi semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kami memberkati Tuhan Indonesia dengan kesembuhan. Kami memberkati Indonesia dengan damai sejahtera. Kami memberkati Tuhan setiap perekonomian yang ada. Kami memberkati suku-suku bangsa. Kami memberkati Tuhan setiap apapun yang ada di Indonesia Tuhan, bencana apapun yang terjadi semuanya Tuhan kami tahu itu semua dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesusahan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati kota Surabaya di mana kami tinggal. Biarlah berkat Tuhan tetap melimpah atas kota kami, karena kami tahu Tuhan kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.